Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita baca untuk kita dulu. Semoga apa yang kita cita-citakan, semoga apa yang kita harapkan tercapai. Allah hadiniya fi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, Pak Joko akan membacakan absensi dulu. Untuk Mas Fakir, ada? Hadir. Mas Adit, Mbak Wahyu, ya ada. Mbak Indana, Mbak Aulun, Mbak Dwi, Mbak Maitria, dan Mbak Salsa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah adalah sesuatu yang diharuskan, yang harus dilaksanakan pada waktu-waktu sholat. Di sini Pak Joko akan menyampaikan apa sih pengertian dan tata cara adzan dan iqamah. Yang pertama kita mencari dulu apa itu pengertian adzan. Ya, kita mempelajari dulu pengertian adzan. Ya, adzan menurut bahasa adalah berarti apa? Pemberitahuan atau seruan. Pemberitahuan atau seruan sebagaimana Allah firman dalam Al-Qur'an ayat Taubah ayat 11, yaitu wa adzana minallahi wa rasulihi apa? Wa rasulihi ila nas. Artinya ini adalah seruan dari Allah untuk manusia. Itu menurut bahasa. Adapun menurut istilah, adzan adalah seruan yang menandakan bahwa waktu sholat telah tiba. Inilah yang namanya adzan. Adzan menurut bahasa adalah seruan atau panggilan. Sementara untuk menurut istilah adalah menentukan bahwa waktu sholat telah tiba. Sedangkan sebagian para jumhur ulama, sebagian ulama besar memutuskan bahwa hukum adzan adalah sunnah muakkad. Walaupun sebagian ada yang menyatakan adalah fardu kifayah. Adzan ini dilakukan hanya untuk laki-laki. Perempuan tidak dimasuk di dalam rukun ini. Jadi rukun ini adalah untuk laki-laki. Makanya adzan itu yang mengumandangkan adzan adalah laki-laki. Ya, ini ada paham ya? Ini Pak Joko harus. Terus yang selanjutnya syarat-syarat adzan. Nah ini syarat-syarat adzan. Yang pertama adalah telah masuk waktu sholat. Jadi setelah menjelang waktu sholat, entah itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya maupun sholat subuh, ini adalah waktu-waktu. Setelah masuk ke waktu, maka harus mengumandangkan sholat adzan. Yang kedua, berniat untuk adzan, bukan guyon. Dia masuk ke masjid niatnya untuk adzan. Yang ketiga, dikumandangkan dengan bahasa Arab. Kenapa harus bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa internasional bagi zaman Rasulullah sampai
sekarang. Makanya adzan itu bahasa Arab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bahasa Arab. Sedangkan arti dari bahasa Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar. Kalau bahasa Indonesia Allah Maha Besar. Sedangkan menurut bahasa yang lain ada lagi Allahu Akbar itu Allah Sakdek, Allah Maha Agung. Macam-macam bahasa. Tapi karena perbedaan bahasa itu maka harus menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar jelas, bukan Allah Sakdek. Ya, Allah bercanda pakai bahasa Arab. Yang selanjutnya syarat adalah tidak adalah dalam pengucapan lafaz. Tidak adalah. Apa itulah? Jeda. Habis adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngobrol. Nah, ini tidak boleh. Makanya tidak ada jeda artinya. Tidak ada jeda. Sedangkan selanjutnya adalah lafaz diucapkan secara berurutan. Allahu Akbar, takbir, syahadat, apalagi sholawat, ya, hayya 'alal falah itu urut bersinambungan, hampir sama antara 6 dan 7. Sedangkan yang ketujuh adalah suaranya lantang, jelas, yang lain mendengarkan. Tidak, artinya ini suara lantang, orang lain bisa mendengarkannya. Makanya harus jelas. Maka dari itu ada beberapa tata cara adzan. Sebenarnya kalimat adzan itu ada banyak sekali. Di antaranya adalah ada 3 jenis adzan. Ada 3 jenis adzan. Dan ini yang biasa dipakai oleh umum, yaitu Allahu Akbar 4 kali, syahadat tauhid 2 kali, syahadat Rasul 2 kali, terus hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar lagi 2 kali, lalu la ilaha illallah. Paham ya? Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ya? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Ya. Di dalam adzan, yaitu yang 19 kalimat, itu ada adzan akan ditambah dengan beberapa tarjih. Ya, beberapa tarjih pada syahadat tain. Apa itu syahadat tain? Syahadat tain apa? Syahadat tain. Ada yang tahu? Syahadat tain adalah 2 kalimat syahadat. Syahadat tain 2 kalimat syahadat. Apa itu coba berikan? Syahadat oke, apa bunyinya? Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah namanya syahadat. Syahadat itu syahadat loro. Syahadat Rasul, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Syahadat tauhid itu adalah tiada aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti tauhid kepada Allah. Kalau syahadat Rasul, saya bersaksi tiada selain Nabi Muhammad utusan Allah. Kenapa harus Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Oke, tarjih di sini adalah mengulang. Jadi tadi seperti di atas tadi saya sampaikan ada syahadatain 2, artinya mengulang 2. Itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya mengulang, diulang, ya.
Paham ya? Paham? Oke. Yang lain? Yang lain? Jadi setelah pembacaan syahadat ini, pembacaan adzan ini dikumandangkan mendekati waktu sholat. Waktu sholat dikumandangkan, yaitu sebagai pertanda bahwa waktu sholat telah tiba. Jangan, ya? Iya Mas Fakih, ngantuk? Yang ini ngantukin. Ya, jadi paham ya? Adzan menurut bahasa adalah panggilan atau seruan. Sedangkan menurut istilah seruan pemberitahuan bahwa waktu sholat telah tiba. Harus tenang, sabar, tetap perhatikan, baca pelajaran, jangan banyak guyon, jangan banyak bermain. Ya, syahadat adzan terdiri dari berapa kalimat tadi? 15 kalimat yang terdiri dari takbir, syahadatain, syahadat loro. Yang ketiga, hayya 'ala sholat. Yang keempat, hayya 'ala falah. Yang kelima lagi takbir dan la ilaha illallah. Dalam hal seperti ini, kita sebagai umat Islam harus memahami, harus tahu bagaimana caranya. Hukumnya seperti apa? Hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini hanya khusus, hukum ini berlaku bagi laki-laki, tidak khusus untuk perempuan. Jadi kalau pada waktu sholat ada laki-laki, kita adzan untuk menyerukan, gitu ya. Lalu apa sih doa setelah adzan? Apa yang akan kita lakukan? Setelah adzan kita akan membaca doa ini. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu rabbil hadidat da'wida'iyah wassalatil qa'imah syari sayyidina wa rasulullah wa syarabul wa darajah aliyah wa rafi'atu wa ba'dasu mabudah maqamam mahmudah lilladzi wa'ada innaka la. Ini namanya doa setelah adzan. Makanya pada waktu kita di masjid ada orang adzan, kita harus diam. Tapi begitu ada orang adzan, kita harus mendengarkan dan menirukan, tapi menjawab. Apabila diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalian harus menjawab Allahu Akbar. Jawaban yang sebegitu masuk asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah. Begitu masuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menentukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ingat, begitu ada kalimat hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa. Begitu hayya 'alal falah sama. Ya, yang bedanya hanya di situ. Jawaban, balasan atau balasan pada waktu adzan adalah yang membedakan hanya hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Sampai di sini untuk adzan. Ya. Untuk adzan ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita menuju ke berikutnya, yaitu muadzin. Apa itu muadzin? Muadzin?
mengumandangkan adzan. Siapa muadzin? Laki-laki. Syaratnya seperti apa? Yang pertama adalah muslim. Selain non muslim tidak diperbolehkan untuk mengumandangkan adzan. Kenapa? Karena di situ ada kalimat tauhid, kalimat syahadat tauhid dan syahadat rasul, bahwa siapapun orang yang membaca kalimat syahadatain maka secara otomatis dia akan masuk Islam. Makanya syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul itu adalah senjata kita sebagai nganyar-nganyari, memperbarui keimanan kita, keislaman kita, maka harus membaca syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syarat yang kedua adalah ikhlas karena Allah, bukan karena menyampaikan ini karena aku tak adzan suaraku apik, nak ketemu Pak Yai ben wae kan apa suaranya apik kan sekolah tak kae mantu, bukan karena itu, bukan karena manusia, tapi karena Allah lillahi ta'ala. Sedangkan syarat yang ketiga adalah adil dan amanah. Artinya dia harus adil. Jangan sampai nanti hari ini yang ngimami itu Pak Joko, enggak adzan. Tidak. Karena tugasnya adalah adzan, maka siapapun harus mau mengumandangkan adzan. Yang selanjutnya adalah memiliki suara bagus. Suara bagus, suara lantang. Ada jangan, karena ini adalah didengarkan orang banyak, suaranya harus bagus. Kenapa harus bagus? Karena orang-orang yang mendengar itu biar merasa tertarik. Ayem mati nih, suara sopo to api tak paranane. Bisa jadah bijis sholat. Jadi suaranya harus bagus. Yang selanjutnya mengetahui bahwa ini masuk waktu sholat. Jangan sampai adzan, ujuk-ujuk adzan jam 10. Ya toh? Ujuk-ujuk adzan jam 10. Sementara adzan itu adalah dilaksanakan hanya pada sholat fardu. Hanya pada sholat fardu, tidak sholat. Karena sholat ini kan banyak sekali, ada sholat taraweh, ada sholat Idul Fitri, ada sholat Idul Adha, ada sholat gerhana, gitu. Jadi selain sholat-sholat fardu 5 waktu itu, ada sholat-sholat yang dikeraskan suaranya. Sholat tarawih keras kan? Sholat Idul Fitri, Idul Adha juga dikeraskan suaranya. Sholat gerhana juga gitu. Tapi semua ini tidak menggunakan adzan dan iqamah. Yang menggunakan hanya sholat fardu. Yang selanjutnya syaratnya suaranya lantang sudah, suaranya bagus sudah. Dan yang selanjutnya adalah harus menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat. Ya, ini adzan selesai, kita menuju ke iqamah. Iqamah, apa itu iqamah? Iqamah adalah, iqamah itu cara bahasa kita mau komat. Terus komat dulu. Ya. Iqamah itu adalah seruan bahwa waktu sholat akan dimulai. Sholat akan dimulai. Apa sih iqamah? Iqamah itu bacaannya sama seperti adzan. Sama seperti adzan. Cuma yang membedakan itu hanya di apa? Khamati sholat. Ya, khamati sholat. Adzan Allahu Akbar juga sama, syahadat tauhid sama, syahadat rasul sama, terus apa?
hayya 'alas shalah sama, hayya 'alal falah sama, la ilaha illallah sama atau apa? Yang membedakan adalah khatam mati shalah. Khatam mati shalah. Apa sih artinya khatam mati shalah? Dirikanlah sholat. Kalau bahasa kita orang Jawa, teko-teko ngadeg sholat, teko-teko ngadeg sholat. Ya, khatam mati sholat. Datang langsung sholat karena waktunya sudah. Jadi dikumandangkan sama persis. Bedanya yaitu dan dilaksanakan beberapa menit setelah azan. Sekarang Pak Joko tanya, apa perbedaan azan sholat asar, maghrib, zuhur, isya dengan azan sholat subuh? Kalau di sholat subuh setelah hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Dua tak? Artinya sholat lebih baik daripada tidur. Inilah perbedaannya antara azan sholat fardu asar, maghrib, isya, zuhur dengan subuh. Perbedaan itu. Jadi nanti kalau ada menjawab, ada pertanyaan apa sih perbedaan azan antara sholat zuhur dengan sholat subuh? Nah, perbedaannya di ada tambahnya as-sholatu khairum minan naum. Oke? Ada pertanyaan? Ya? Hukum iqamah bagi perempuan. Ya. Hukum iqamah maupun adzan bagi perempuan itu tidak termasuk karena perempuan tidak punya hak untuk melantunkan adzan. Tadi di atas sudah Pak Joko sampaikan syarat-syarat sebagai seorang muadzin haruslah laki-laki, muslim, baligh, berakal, apalagi mengetahui waktu, suaranya bagus atau lantang, adil atau amanah, pakai bahasa Arab. Itu jelas ya? Jelas? Terus lagi oke, nah selesai. Jadi artinya dalam pertemuan kali ini kita menjelaskan, kita fokuskan bahwa adzan, sekali lagi adzan kesimpulannya adalah adzan untuk memanggil orang sholat, yaitu dilakukan pada waktu menjelang waktu sholat. Bagaimana caranya? Caranya adalah membaca kalimat takbir, membaca kalimat syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul, membaca hayya 'alas shalah, membaca hayya 'alal falah, membaca takbir dan membaca la ilaha illallah. Itu takbir diucapkan menjelang waktu sholat. Lalu apa iqamah? Iqamah dibaca pada waktu sholat akan dimulai atau akan didirikan. Ini adalah waktu sholat untuk iqamah. Apa syarat muadzin? Ayo. Syarat muadzin adalah muslim. Nah, muslim. Yang kedua, ikhlas karena Allah, adil, amanah, suaranya bagus, mengetahui masuk Islam, haruslah laki-laki, baligh artinya sudah dewasa, sudah baligh, sudah khitan,
tidak anak-anak. Sudah balik itu artinya mengetahui hal-hal yang baik dan mana yang mengetahui hal-hal yang buruk. Itu namanya balik. Sudah membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Itu namanya balik. Ya. Syarat-syarat adzan yaitu tadi harus berbahasa Arab. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya, silakan. Apa perbedaan antara azan dan istiqomah? Ya. Seperti yang sudah Pak Joko sampaikan tadi, perbedaan antara adzan dan iqomah. Kalau adzan itu diucapkan untuk memanggil waktu, dilaksanakan pada waktu waktu mau sholat, menjelang waktu sholat. Yang pertama. Yang kedua, kalau iqomah itu dikumandangkan untuk melaksanakan sholat dimulai. Ya. Perbedaannya apa lagi? Kalau adzan itu hanya Allahu Akbar, kalimat takbir, tauhid, kalimat syahadat tauhid, syahadat rasul, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilallah. Perbedaannya di otomatis sholat. Ya, kenapa ketawa? Bingung? Ya, jadi yang jelas kita tetap mempelajari ini walaupun kalian adalah seorang perempuan, suatu saat nanti pasti kalian akan memberitahu kepada putra putri kalian nanti atau saudara kalian nanti pentingnya adzan. Gitu sampai di sini. Ini kurang tahu Mas Latif, tolong cek berapa menit videonya. Ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan menuju pelajaran berikutnya yaitu pelaksanaan sholat fardu. Besok pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Kita rajin untuk melaksanakan sholat, kita rajin untuk ibadah dengan tujuan karena Allah. Ya, pahami. Sekali lagi, ada pertanyaan? Monggo bebas. Yang mau tanya? Coba sekarang saya ingin dengar praktek saja. Ayo Mas pakai ada Mas. Gak apa-apa sini. Latihan. Caranya seperti apa? Satu turin nanti. Ya. Yang pertama kita harus menghadap kiblat, ya, kita menghadap kiblat, harus suci, ya. Telit tangan kita harus di logam telinga. Kenapa ini harus dilaksanakan? Agar tidak terpengaruh oleh suara yang di luar. Seolah-olah suara itu paling baik. Kalau kalian menekan sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaranya suara papi. Coba, ayo Mas Rafi. Tinggal musik, ayo. Nanti setelah itu gantian Mas Adit sing iqomah. Bisa. Ya. Ya. Pertama menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Nah. Mengumandangkan adzan. Tangannya jarinya ditaruh ya. Ya. Coba. Nah, ayo. Adzan. Ayo, udah anak dulu. Ya. Gimana? Oh. Ya, inilah contoh tata cara orang adzan. Jadi posisinya harus menghadap kiblat. Nah, biar lucu ya. Harus menghadap kiblat, tenang, menghadap kiblat, ya. Jangan grogi. Kalau pada waktu mengucapkan hayya 'alas shalah, ininya agak menengok ke kanan. Kalau tangannya ini di telinga, kalau enggak kedua-duanya berarti yang satu di dekat sampai begini. Ya.
Sambil gini, ini cara praktek adzan yang benar. Suaranya harus lantang. Coba Mas. Hah? Oh gitu, ya gitu. Ya. Karena kenapa harus suaranya lantang? Hah? Kenapa harus suaranya lantang? Hah? Adzan harus suaranya lantang, harus pakai bahasa Arab. Karena adzan tidak boleh panjang, Pak. Panjang. Adzan juga tidak boleh dowo. Ya, paham ya? Apa Mas, kenapa adzan tidak boleh panjang-panjang? Hah? Apa? Kenapa adzan tidak boleh panjang-panjang? Ya, karena adzan adalah Allahu Akbar. Ya, karena Allahu Akbar panjang. Gitu, ya. Jadi inilah makanya perlunya untuk adzan. Ya, ini selingan sedikit. Jadi jangan terpancing. Di tempat saya Pak, nggak boleh adzan panjang-panjang. Sama Pak, di depan di musola saya juga tidak boleh keras-keras. Adzan tidak boleh keras-keras, adzan tidak boleh panjang-panjang. Yang tidak tahu ini marah. Karena adzan itu adalah Allahu Akbar. Pakai bahasa Arab, tidak panjang. Ya? Begitu? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Mas Pakai tahu ya? Tahu adzan kan? Pernah adzan enggak? Anak laki-laki. Besok saya buat jadwal untuk adzan itu ya. Dikatakan sini paket. Oh gitu. Ya. Terus gimana? Udah selesai? Jelas? Ada yang tanyakan? Hah? Mengingat sedikit bahwa adzan ini dilaksanakan sama seperti tidak lanjut untuk sholat 5 waktu. Yang pertama dilaksanakan pada waktu menjelang waktu sholat apa dulu? Pakai ada sholat dulu. Waktu sholat ada berapa sih? 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kecuali karena as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Kenapa harus sholat? Karena kalau kenapa harus sholat, Pak Joko tanya, kenapa kalian makan? Ada yang tidak sholat subuh? Sholat subuh. Ya, untuk meneliti yang lainnya, nanti kita wajib melaksanakan sholat diawali dengan adzan. Setelah adzan diselingi apa? Setelah adzan diiringi sholawatan. Kenapa harus diiringi sholawatan? Untuk menunggu beberapa menit para jamaah untuk datang ambil air wudhu. Jangan begitu adzan selesai langsung iqomah, sementara makmumnya belum dipahami ini. Adzan, setelah adzan sholawatan beberapa menit sambil menunggu para jamaah. Setelah menunggu para jamaah, para yai atau imamnya datang, baru kita mengumandangkan iqamah. Paham ya? Karena ini pelajaran ini sudah apa ini? Kelas MI sudah pernah dilaksanakan. MI sudah pernah juga diajarkan ini. Jadi kalian sudah menjelang dewasa, makanya ini dilarikan ke kelas 7. Karena salah satu syarat muadzin adalah harus balik berakal, bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak. Kalian sebagai generasi muda harus siap untuk mengumandangkan adzan
karena memenuhi panggilan atau memandangkan panggilan Allah untuk melaksanakan sholat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Joko bermanfaat. Kalian bisa mengetahui tata cara, rukun, dan syarat baik itu adzan, muadzin maupun iqamah. Sampai di sini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Joko tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.